Mau duit kalian? Anda tanya, dana pensiun gue berapa persen Bitcoin? Semuanya. Bitcoin will go to fucking zero. The big problem with Bitcoin is it's not money and it's not really currency. It's just a digital token and it has no actual value. Akhir-akhir ini crypto market itu mulai rame lagi dan ini adalah pertanyaan yang paling sering gue dapat. Apakah kalian harus beli Bitcoin atau crypto in general? Our goal is always to find a way to pursue more Bitcoin. Bitcoin possesses all the attributes not only of good money, but of supremely good money. Lupakan aja, semua crypto dan Bitcoin itu scam dan tidak berdasar. Bitcoin is worthless artificial gold, which if it succeeded would facilitate a lot of illicit activity. No, I don't think Bitcoin, in its present form, has a role in a post-fiat world. Gua rasa gua adalah orang yang paling tepat untuk menjawab pertanyaan ini. Buat yang belum tahu profil gue mainly itu adalah investor saham. Karena alokasi aset gue paling banyak itu di saham. Tapi gue juga pernah invest crypto dari tahun 2020. Dan gue juga pernah menjadi salah satu crypto quant analyst. Buat yang belum tahu crypto quant itu apa, itu adalah salah satu platform on-chain atau crypto analytics terbesar di dunia. Dan ini adalah foto gue di tahun 2021 meeting sama CEO-nya langsung dari Korea Selatan. Dan gue itu merupakan salah satu analis yang berasal dari Indonesia. Semuanya itu dari luar semua ya. Gue dan teman gue juga pernah cuan di CoinMetrics sebesar 2 miliar. Videonya bisa kalian lihat di TikTok gue ini. Selain itu gue adalah salah satunya influencer di Indonesia yang menjelaskan tentang Asus Luna UST. Jadi Luna top 10 crypto coin baru mengalami penurunan sebesar 90% dari all time high-nya. Ini karena UST stablecoin Luna yang harusnya memaintain harga $1 itu jebol ya. Dan karena founder dan Luna Foundation itu menjadikan Bitcoin sebagai salah satu kolateral untuk UST. Dan ini adalah video gue tahun 2022 kemarin ngejelasin kenapa secara on-chain sekarang adalah waktu terbaik membeli Bitcoin. Ya sekarang ini maksudnya kemarin ya, waktu Juni di 2022. Penjelasan kenapa sekarang adalah waktu terbaik untuk membeli Bitcoin sepanjang masa dari CryptoQuant Analyst sendiri. Dan metrik pertama yang kita lihat itu adalah NUPL, Net Unrealized Profit versus Loss. Ini tuh waktu lagi bear market itu lagi dalam-dalamnya, dan influencer crypto favorit kalian sekarang itu masih pada belum bahas crypto lah, apalagi buka kelas. Oke, enough chit-chat tentang background gue, langsung aja kita bahas apakah kalian harus beli Bitcoin atau crypto in general. Sebelum kita nentuin kita harus beli atau tidak, ya kalian harus tahu crypto itu apa. Ini gue kutip di seminar gue yang pernah gue berikan di tahun 2021 ya. Crypto itu adalah digital asset yang digunakan sebagai medium of exchange atau pertukaran antara dua pihak dengan menggunakan metode kriptografi untuk memvalidasi dan mengamankan transaksi. Dan juga mengontrol pembuatan koin baru. Intinya, crypto ini memungkinkan sebuah pertukaran nilai tanpa menggunakan pihak ketiga. Seperti contohnya bank untuk memverifikasi transaksi itu. Semua transaksi ini itu dapat diverifikasi di jaringan yang teknologinya itu namanya blockchain. Dan Bitcoin ini sendiri adalah bisa dibilang the mother of crypto. Pertama kali digunakan di tahun 2009, Bitcoin ini diciptakan orang yang bernama Tanggung Satoshi Nakamoto, yang sampai sekarang itu nggak diketahui identitasnya. Di deskripsi udah gue attach Bitcoin white paper, dan ini adalah salah satu dokumen yang wajib dibaca buat para crypto investor. Karena yes, dari sini kalian akan sadar bahwa crypto ini adalah salah satu one of the great invention in 21st century. Oke, gue nggak akan ngejelasin lebih detail lagi karena mungkin nanti kalian bosan ya. Kan kalian udah kurang lebih udah tahu Bitcoin itu apa. Tapi ya sekarang kita akan bisa lebih explore dari sisi investasi. Return Bitcoin since inception itu bisa dibilang sangat luar biasa. Bisa kita lihat saat Bitcoin mulai tradingkan di Bitstamp, salah satu exchange tertua ya, itu pada bulan Agustus 2001 itu harganya $8. Bayangin, misal kalian udah kenal Bitcoin dan belum jual Bitcoinnya dan pakai duitnya buat beli pizza. Well, mungkin kalian udah bisa beli tanah dan bangun rumah 3 lantai kali ya sekarang. Karena returnnya yang fantastis ini, Bitcoin adalah the best performing asset this generation. Jauh mengalahkan emas, saham, properti, dan lainnya. Oke, return Bitcoin dari 10 tahun terakhir emang sangat fantastis. Tapi apakah return yang luar biasa ini akan tetap berlanjut? Nah, pertama, perlu kalian tahu di dunia investasi itu ada kata-kata past performance does not indicate future result. Jadi gak ada garansi sama sekali bahwa Bitcoin akan tetap naik terus ke depannya. Dan perlu kita tahu, di crypto itu juga ada yang namanya cycle. Jadi halving ini tuh adalah event di mana block rewards itu dipotong jadi setengah. Jadi mining Bitcoin itu akan semakin sulit dan memerlukan lebih banyak computational power atau listrik.
Ya, bisa dilihat ini adalah tanggal-tanggal halving kita. Jadi bisa dilihat juga crypto bull market itu dimulai sekitar sebelum halving ya. Dan all-time high Bitcoin itu dicapai shortly setelah halving. Tiap cycle ini juga return Bitcoin itu semakin berkurang. Ini wajar karena semakin banyak yang invest di Bitcoin, likuiditas itu juga semakin melimpah kan. Ya, akhirnya harganya nggak bisa naik atau turun banyak. Seperti tahun-tahun awal Bitcoin, di mana jumlah investornya itu mungkin nggak lebih banyak dari penduduk di suatu kampung. Dan kalau didata menggunakan unit address, sekarang jumlah investor Bitcoin itu udah 50 juta. Di return Bitcoin yang sedikit ini sebenarnya bukan hal yang jelek, karena semakin tua usia Bitcoin, resiko yang kita punya sebagai investor itu juga semakin dikit. Anggaplah kalian invest Bitcoin di tahun 2012 atau 2013 ya, 10 tahun lalu. Gue jamin mungkin sekarang kalian udah bakal nggak punya Bitcoin, karena ya zaman dulu nyimpen Bitcoin itu benar-benar susah. Yang pertama, banyak exchange zaman dulu itu yang udah kolaps dan menghilangkan semua duit nasabahnya. Dan ini sebelum zaman FTX ya. Ditambah dengan cycle yang lebih ekstrim dengan price swing yang sangat gila, dan banyak hacker dan scammer, plus minimnya infrastruktur cryptocurrency yang dewasa pada saat itu, sangat kecil jaminan Anda masih punya Bitcoin Anda dari 10 tahun lalu. Karena kalau udah nggak kalian jual, ya mungkin udah di-hack orang, atau mungkin exchange yang kalian pakai dulu itu udah kolaps. Dan coba pikirlah, misal kamu udah tahu Bitcoin dan berani untuk invest di tahun 2013, ya berarti kan kamu berani invest di hal-hal beresiko lainnya, seperti mungkin crypto lain atau teknologi lain, yang mungkin sekarang harganya itu udah 0 atau hampir 0. Bisa kita lihat ya, dari tahun ke tahun, top 10 atau top 20 crypto by market cap itu juga berubah. Jadi banyak crypto yang dulu gede banget, tapi sekarang itu nggak ada harganya lagi. Dan mayoritas holdernya itu rugi. Tanpa ada tanda dia bisa naik lagi menuju all-time high sebelumnya sama sekali. Makanya dengan usia Bitcoin yang semakin tua dan dunia kripto yang semakin dewasa, resiko-resiko yang tadi gue jelasin itu akan berkurang. Dan ini sebenarnya malah bagus. Bitcoin sendiri itu memiliki market cap sebesar 1,3 triliun dolar. Dan emas itu memiliki market cap sebesar 14 triliun. Artinya duit yang masuk dan ada di emas itu 10 kali lipat lebih banyak daripada Bitcoin. Dan global crypto market cap itu sendiri adalah 2,58 triliun. Dan global equity market cap atau pasar saham dunia, market cap-nya itu adalah 109 triliun dolar. Artinya pasar saham dunia itu masih 40-50 kali lipat lebih besar daripada pasar kripto. Jadi room to growth masih sangat besar karena meski pertumbuhan sangat pesat, apalagi dalam 5 tahun terakhir, bisa dibilang market kripto ini cenderung kecil dibanding aset-aset lainnya. Dan bisa dibilang jika market kripto ini ambruk atau masuk ke bear market, ekonomi dunia ini masih akan belum terlalu terpengaruh. Jadi menurut gua, investasi di kripto ini adalah hal yang bagus, asal dilakukan dengan responsibel sesuai dengan risk profile masing-masing. Gue pribadi masih alokasi paling banyak di saham, meskipun portofolio kripto gue ini naiknya lebih banyak ya, apalagi kalau pas bull market. Nah, ini alasan lain kenapa gue nggak bingung waktu crypto market lagi turun, itu karena gue banyak investasi lain. Ini salah satu contohnya, itu saham luar. Nih, salah satu porto crypto gue itu aja udah naik 146% di dalam 6 bulan terakhir. Tiap hari gue cuan on average cuan $100. 2 hari aja udah hampir UMR Jakarta. Cuman balik lagi, ini karena beli gue. Meski gue pro crypto, crypto market itu masih kecil dan banyak resiko tersembunyi yang ada di dalamnya. Dan karena ada fact bahwa gue juga bisa dapat risk adjusted return yang cukup oke di saham. Dan karena ada fact gue nggak all in inilah hal yang membuat gue bisa bertahan di crypto bear market. Dan punya dry powder untuk membeli banyak Bitcoin dan kripto lainnya pas tahun 2022 kemarin, di mana harga Bitcoin itu $20.000 dan hampir semua followers, trader, investor ambal-ambal itu udah kelas dari market. Jadi kalau kalian nanya apakah karena waktu yang bagus untuk beli Bitcoin, ya gua akan bilang kurang ideal. Tapi untuk memulai itu kan kapan saja kita bisa memulai ya, dan nggak akan ada waktu yang lebih baik untuk memulai daripada sekarang. Asal kalian konsisten dan gak hilang keluar dari market waktu bear cycle selanjutnya itu datang. Okay, so that concludes the end of the video. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman kamu yang mungkin baru di dunia crypto atau lagi berpikir untuk invest di cryptocurrency. Kalau kalian ada topik lain lebih lanjut yang mau kita bahas di episode Smart Investing, komen aja ya. Thank you and see you guys later.